Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami dari kelompok 2 langsung saja kepada pemateri 1 untuk menyampaikan materinya. Kepada pemateri pertama, kita persilakan. Saya Lobra Diman dari Kesmas A dengan NIM 1913201030 akan menjelaskan tentang slide yang pertama, yaitu tentang fungsi dinamika kelompok. Nah, yang pertama fungsinya adalah membuat kelompok kerjasama saling menguntungkan dalam hal mengatasi persoalan hidup. Artinya, dalam satu permasalahan hidup ataupun dalam satu wilayah yang mengalami permasalahan hidup harus menjalin kerjasama dengan wilayah lain ataupun dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya untuk mengatasi permasalahan hidupnya, seperti misalnya kelaparan. Nah, dia harus bekerja sama dengan lingkungannya ataupun dengan daerah yang lain untuk menyelesaikan permasalahan hidup dengan meminta ataupun menggalang dana dari daerah lain tersebut, sehingga nanti permasalahan hidup yang ada di lingkungan tersebut selesai. Fungsi dinamika kelompok nomor 2. Di sini memudahkan pekerjaan, maksudnya yaitu di dalam sebuah kelompok harus membagi satu persatu masalah agar bisa semua masalah tercapai. Fungsi dinamika yang ketiga yaitu memecahkan masalah pekerjaan yang membutuhkan solusi masalah serta mengurangi beban pekerjaan yang terlampau besar hingga selesai lebih cepat, efisien dan efektif. Salah satunya dengan membagi pekerjaan yang besar, menyesuaikan bagian kelompoknya pada masing-masing sesuai keahliannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan fungsi dinamika kelompok yang terakhir, yaitu menciptakan iklim yang demokratis di dalam kehidupan masyarakat dengan memungkinkan setiap individu dapat memberikan masukan, berinteraksi, serta mempunyai peranan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu mempunyai motif yang sama antara individu satu dengan lainnya. Ciri-ciri dinamika kelompok yang kedua yaitu tentang akibat-akibat interaksi yang berlainan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Terdapat akibat-akibat yang berlainan terhadap individu-individu yang satu dengan yang lainnya berdasarkan reaksi-reaksi dan kecakapan-kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, lambat laun mulai terbentuk pembagian tugas serta struktur tugas-tugas tertentu dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan yang sama itu. Di sisi lain, terbentuk pula norma-norma khas yang dalam interaksi kelompok ke arah tujuannya sehingga mulai terbentuk kelompok sosial dengan ciri-ciri yang khas.
adanya pembentukan struktur atau organisasi kelompok dan penguasaan yang jelas. Di sini terdiri dari peran serta kedudukan pada masing-masing kelompok. Adanya peneguhan norma terhadap tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi pada kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan. Tujuan kelompok. Tujuan kelompok merupakan gambaran yang diharapkan anggota yang akan dicapai oleh kelompok. Tujuan kelompok harus jelas dan diketahui oleh seluruh anggota. Tentang unsur dinamika kelompok, yaitu struktur kelompok. Struktur kelompok adalah bentuk hubungan antara individu-individu dalam kelompok sesuai posisi dan peranan masing-masing. Struktur kelompok harus sesuai atau mendukung tercapainya tujuan kelompok yang berhubungan dengan struktur kelompok, yaitu yang pertama, struktur komunikasi. Yang kedua, struktur tugas atau pengambilan keputusan. Yang ketiga, struktur kekuasaan atau pengambilan keputusan. Yang keempat, sarana terjadinya interaksi. Tentang unsur-unsur dinamika. Yang ketiga yaitu fungsi tugas, yaitu segala kegiatan yang harus dilakukan kelompok dalam rangka mencapai tujuannya. Tugas yang harus dikerjakan oleh kelompok itu menyangkut beberapa bidang. Yang pertama, kepuasan anggota. Yang kedua, informasi. Setiap kelompok harus menyampaikan informasi terhadap anggota kelompoknya yang lain. Yang ketiga, koordinasi. Koordinasi ini diperlukan untuk mengatur berbagai pola-pola pemikiran atau tindakan agar terjadinya kesepakatan sebuah tindakan. Yang keempat, klasifikasi aturan-aturan kelompok. Dan yang kelima, yaitu komunikasi di dalam kelompok. Komunikasi di dalam kelompok itu sangat penting agar terjadinya mengembangkan dan membina kelompok. Yang dimaksud adalah sebagai usaha mempertahankan kehidupan kelompok. Kehidupan berkelompok dapat dilihat dari adanya kegiatan seperti mengusahakan atau mendorong agar semua anggota kelompok ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan kelompok. Dengan demikian, rasa memiliki kelompok dari para anggotanya akan tinggi. Selanjutnya yaitu kekompakan kelompok. Apa yang dimaksud dengan kekompakan kelompok ini? Kekompakan kelompok itu yaitu mewujudkan tingkat rasa untuk tetap tinggal dalam kelompok seperti loyalitas, rasa memiliki, rasa keterlibatan, dan rasa keterkaitan. Di desa saya sendiri yaitu seperti kelompok yasinan, kelompok PKK, kelompok tani. Mereka itu kompak dalam sebuah aktivitas maupun aktivitas luar, aktivitas dalam. Mereka itu selalu kompak dalam kelompok yang mereka pegang. Itu kekompakan kelompok. Yang keenam yaitu suasana kelompok. Suasana kelompok adalah keadaan moral, sikap, dan perasaan bersemangat atau apatis yang ada dalam kelompok. Suasana kelompok yang baik bila anggotanya merasa saling menerima atau saling menghargai, saling mempercayai, dan bersahabat. Faktor-faktor yang mempengaruhi suasana kelompok ada 3. Yang pertama, hubungan antar anggota. Hubungan yang mendukung itu adalah hubungan yang rukun, bersahabat, dan bersaudaraan. Yang kedua, adanya kebebasan berpartisipasi. Adanya kebebasan berpartisipasi, berkreasi akan menimbulkan semangat kerja yang tinggi. Dan yang terakhir adalah lingkungan fisik yang mendukung. Tekanan pada kelompok. Adanya tekanan-tekanan dalam kelompok yang dapat menimbulkan ketegangan. Dengan adanya ketegangan tersebut akan timbul dorongan untuk mempertahankan suatu tujuan kelompok tersebut agar kelompok tersebut terjalin dengan adanya ikatan untuk mempunyai tujuan yang sama. Unsur dinamika kelompok yang terakhir yaitu efektivitas kelompok. Efektivitas kelompok adalah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas kelompok dalam mencapai tujuan.
Bye.